Dan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Di hadapan Tuhan Allah kami yang hidup, kami datang sebagai hamba-hamba-Mu, kami datang sebagai umat-Mu, menaikkan syukur, namun kami juga menyadari dalam perjalanan langkah kami sepanjang minggu yang kami lewati, ada banyak salah, ada banyak dosa, ada bagian yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik dalam pikiran kami, perkataan kami, sikap dan tindakan kami yang tidak menyenangkan sesama kami, terlebih tidak menyenangkan hati-Mu Bapa di sorga. Karena itu kami datang mengaku akan segenap salah dan dosa kami di hadapan-Mu. Layakkan dan kuduskan kami, dan kami bersyukur melalui anak-Mu Yesus Kristus kami dilayakkan dan dikuduskan. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengaminkannya nyanyian Mazmur 6 ayatnya yang pertama, sayangi aku. Sayangi aku Tuhan, dan jangan beri hukuman menurut murka-Mu. Lembutkan kesiksaan, sembuhkan kelemahan dan keletihanku. Dengarlah jemaat sabda Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengaminkannya dengan nyanyian rohani nomor 158 ayatnya yang pertama. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah, agar di dalam aku pun wujud-Mu nyatalah. Saya jemput kita bangkit berdiri. Dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat disilakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Abah, ya Bapa, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami menyadari tentang siapa kami. Ketika kami dalam persekutuan Jemaat Betania Dok 9 kali akan memasuki minggu yang baru, hari yang baru, di tengah-tengah tugas dan kerja dan panggilan kami butuh Tuhan yang menjadi penolong, yang menjadi harapan, dan menjadi kekuatan kami. Karena itu di pagi hari ini, sebagai hamba-hamba dan umat-Mu, kami rindu mendengar sabda firman-Mu. Bapa, mari beri kami hikmat
Bapa, kuasailah hati dan pikiran kami. Bapa, berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 22. Sekali lagi kitab Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai dengan 22. Kalau bagian ini kita sudah menemukannya, Bapak Ibu jemaat akan mengikuti secara seksama dan saya baca bagi kita bersama. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercerah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu penuh telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan dan mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidup bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata muka bumi, dan semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, di pagi hari ini, Shalom,
Hari ini kita bersyukur atas perkenan dan keberkatan Tuhan. Kita boleh ada dalam sebuah kesempatan kasanah yang dimana penyertaan dan kasih Tuhan begitu nyata. Kalau kita renungkan baik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan saya sudah ada di anak tangga yang ke-14. 14 hari kita telah ada di bulan Januari di tahun 2024. Dan kalau kita renungkan sepanjang tahun 2024, masih ada tersisa 351 hari lagi yang menjadi misteri, tantangan, pergumulan, persoalan yang kita akan lewati seperti apa. Tapi saya percaya ketika kita mau datang buat Tuhan, kita mau sungguh mendekat kepada Dia, maka penyertaan dan kasih Tuhan itu akan menyertai Bapak Ibu dan saya. Ada amin? Tema kita pada minggu pagi ini berbicara tentang Allah yang memberdayakan adalah pemelihara hidup. Sekali lagi, tema kita berbicara tentang Allah yang memberdayakan adalah pemelihara hidup. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati, secara khusus tahun ini Sinode GKI Tanah Papua memberikan sorotan tema secara khusus membawa kita dalam sebuah kasana bagaimana jemaat-jemaat ini betul-betul mengalami sebuah pemberdayaan sehingga kita mengalami sebuah kedewasaan dan kita menyadari akan panggilan kita masing-masing, sehingga di dalam perenungan ini menghantarkan kita supaya betul-betul kita menyadari tentang siapa itu Allah dan siapa itu kita, dan dalam bagian apa yang Allah nyatakan bagi setiap Bapak Ibu dan saya yang setia kepada Dia. Mari kita perhatikan ayat 9 sampai 16. Ketika kita merenungkan dalam ayat 9 sampai 16, maka di sini kita melihat bahwa Allah mempersiapkan keselamatan Nuh dari bencana. Bapak Ibu, situasi yang tidak biasa yang terjadi dalam kondisi ketika Nuh ada pada waktu itu. Kenapa? Bapak Ibu lihat dengan baik bagaimana situasi yang Allah nyatakan, Allah lihat bagaimana bumi ini dalam kondisi yang tidak biasa. Mari kita lihat ayat 13. Dikatakan apa? Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi penuh dengan segala kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Bapak Ibu perhatikan bagaimana kondisi bumi waktu itu. Di tengah-tengah bumi yang rusak, di tengah-tengah kondisi yang tidak biasa, Allah melihat bahwa bumi yang ada ini ditemukan ada seorang pribadi yang setia, orang yang taat. Walaupun di dalam perjalanan seisi bumi waktu itu tidak ditemukan seorang pun kecuali Nuh. Maka dalam ayat 9 dibilang apa? Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Bapak Ibu perhatikan, Nuh adalah seorang yang benar. Kenapa dia benar? Karena betul-betul dia mengalami sebuah perjumpaan dengan Allah di tengah-tengah hidup dan kehidupannya. Yang kedua, tidak sampai situ saja, dia tidak bercela. Artinya apa? Dia menyadari posisi dia. Dunia boleh rusak, dunia boleh jatuh, dunia boleh tidak ada dalam sebuah kehidupan takut akan Tuhan. Tetapi Nuh, dia tidak bercela sedikit pun. Tidak sampai di titik ini aja dikatakan apa? Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi kita lihat tiga hal yang baik dalam tatanan apa yang Nuh miliki. Yang pertama, dia adalah seorang yang benar. Yang kedua, dia tidak bercela. Yang ketiga, dia hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengingatkan kita hari-hari ini bahwa dunia hari ini semakin hari semakin jahat. Dunia hari-hari ini semakin tidak takut Tuhan.
Tetapi dalam kehidupan kita, kita punya prinsip iman. Harus kita miliki sama seperti Nuh, yang ada dalam hidup dalam kebenaran, yang ada dalam hidup tidak bercela, dan ada dalam hidup yang yang senantiasa bergaul dengan Allah. Supaya apa? Tatanan ini membawa kita sekalipun tantangan, sekalipun pergumulan, sekalipun bagian yang tidak biasa. Bapak Ibu, mengikut Tuhan itu kadang ada harga yang kita bayar. Nuh dia dicemoohkan ketika dia buat batra. Kadang sampai puncak klimaks orang menganggap dia ini seperti orang gila. Tetapi Bapak Ibu, apakah Nuh berhenti? Tidak. Dia lakukan kehendak dan ketetapan yang ketika Allah berfirman, dia kerjakan. Jadi jangan kita berpikir hamba-hamba Tuhan dengar baik, umat Tuhan dengar baik. Ketika kita melakukan kebenaran dalam sebuah kebenaran, mungkin orang akan berbicara tentang kita, mungkin orang akan mencemooh kepada kita, mungkin orang akan menyatakan bagian-bagian yang seolah-olah. Tapi ingat baik, keputusanmu untuk mengikut dia, keputusanmu untuk bergaul dengan dia, keputusanmu untuk sungguh dengan dia, maka di situ ada pembelaan dan penyertaan Tuhan. Amin. Tapi ingat baik, konsekuensi dari orang-orang yang tidak setia, konsekuensi dari orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, mereka akan ada dalam sebuah kehidupan yang disebut dosa. Ingat baik bahwa konsekuensi dari dosa, Roma 6 ayat 23 bilang apa? Sebab upah dosa adalah maut. Sekalipun memang rentetan ini terjadi dalam sebuah rentetan yang dimana Bapak Ibu renungkan, Kejadian pasal 3 menggambarkan tentang manusia itu jatuh di dalam dosa, mulai dari Adam. Bergeser lagi pembacaan minggu lalu, kita renungkan bagaimana Kain membunuh Habel. Pembunuhan pertama yang terjadi di dunia, dan pembunuhan yang paling bejat, yang paling sadis. Kenapa? Pembunuhan itu dilakukan terhadap keluarga. Kenapa? Ketika dosa itu menguasai seseorang, ketika dosa itu menutupi hati, pikiran seseorang, maka kehidupan dia dikuasai dosa, maka bagi dia dosa itu hal yang biasa. Maka kenapa dalam pembacaan minggu lalu itu mengingatkan kita tentang kehidupan kita yang betul-betul kita renungkan baik, bahwa bagaimana kita harus bisa menguasai dosa. Bapak Ibu, memang dosa itu punya cara kerja yang bisa membawa kita, kalau kita tidak betul-betul di dalam Tuhan, Bapak Ibu akan gampang sekali jatuh di dalam dosa. Kita perhatikan Kejadian pasal 3 supaya kita lihat cara kerja dosa. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian. Kita baca bersama. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Bapak Ibu, cara kerja dosa yang pertama, selalu dosa itu dimulai dari mata, seolah-olah kelihatannya baik. Itu cara kerja dosa. Yang kedua apa? Untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ketika kita lihat dia sudah menguasai mata, dia sudah menguasai pikiran, kelihatannya, maka yang dia kuasai adalah lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ketika dia sudah kuasai mata, dia sudah kuasai pikiran, maka yang dia kuasai selanjutnya adalah hati. Itu cara kerja dosa, dimulai dari mata, dimulai dari pikiran, dan ketika dia menguasai hati, maka apa yang terjadi? Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu lihat tindakan mau melakukan, langsung
Ketika dosa itu sudah menguasai diri seseorang, hati, pikiran, dan bagiannya, maka dia akan lakukan. Maka tidak heran kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam konteks ini. Kita juga lihat bagaimana dalam bagian ini penting supaya Bapak Ibu menyadari apa yang betul-betul kita renungkan dalam kehidupan kita. Kita juga lihat dalam pembacaan minggu lalu, Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-7, supaya Bapak Ibu lihat bagaimana Allah mengingatkan kita tentang dosa itu tidak main-main. Kejadian pasal 4 ayat 7, kita baca bersama. 1, 2, 3. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Itu diingatkan bagaimana kita harus berkuasa atas dosa itu, bagaimana dosa itu menggoda kita. Kenapa? Tuhan ingatkan Kain bahwa dia berbuat baik itu baik, tapi ketika dosa itu menguasai dirinya, maka kebaikan itu dianggap salah. Maka tidak heran kejatuhan Kain minggu lalu bicara tentang apa? Mulai dari dia iri, mulai dari dia membawa persembahan yang setengah hati, dan sampai di titik dia melakukan pembunuhan. Konteks Nuh dalam pembacaan kita minggu ini menggambarkan bagaimana situasi yang tidak biasa di tengah-tengah apa yang dilakukan oleh bangsa atau orang-orang pada masa di mana Nuh hidup pada waktu itu. Sehingga kita lihat bagaimana Allah, dia itu kasih, tetapi ingat baik, Allah itu adil. Dalam kasihnya, Bapak Ibu perhati, Nuh disuruh membuat bahtera. Bapak Ibu bayangkan, sampai jenis kayu pun ayat Allah tentukan. Bayangkan Allah ketika ada di pihak kita sebagai orang benar, dia akan beri hikmat untuk kita, dia akan membela kita, dia akan menolong kita. Saya tidak tahu apa yang hari ini Bapak Ibu dan saya dalam pergumulan kita masing-masing, tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, kalau hari ini engkau sungguh-sungguh, Nuh Tuhan bela dan seisi keluarganya. Ini yang Alkitab bilang apa? Ketika satu orang bertobat, seisi rumahnya dimenangkan. Saya yakin Bapak Ibu yang hari ini setia, anak-anak yang setia, mungkin dalam keluarga kita belum semuanya sungguh-sungguh. Mungkin dalam keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita tidak sungguh-sungguh. Tapi saya mau katakan, kalau hari ini engkau mau melangkah dengan iman sama dengan Nuh, yang mau sungguh-sungguh bergaul dengan Allah, yang mau sungguh-sungguh setia sekalipun ada tantangan, maka Tuhan akan membela hidupmu, Tuhan akan membela istrimu, Tuhan akan membela suamimu, Tuhan akan membela anak-anakmu. Amin. Selanjutnya kita perhatikan ayat 17 sampai 20. Itu gambaran tentang penghukuman dan pemeliharaan Tuhan. Penghukuman, Nabi Musa mengisahkan dua peristiwa besar diuraikan. Yang pertama kita lihat penghukuman air bah. Allah pencipta menggunakan air bah untuk memusnahkan segala yang hidup nyawa. Air bah meliputi bumi, yang hidup di bumi mati binasa. Jadi kita lihat konteks di mana Allah menghukum manusia pada waktu itu. Allah menghukum mereka dengan air bah. Dalam gambaran catatan yang digambarkan, bagaimana bumi ini penuh dengan air. Bayangkan, dalam bagian yang tidak biasa. Tapi Bapak Ibu lihat bagaimana Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh yang hidup dari kesetiaan dan Tuhan bela. Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya bela Nuh, tapi Tuhan bela seisi rumahnya, rumah tangganya.
istri dan anak-anak dan anak mantunya. Tuhan juga membela bagaimana dia memberi sebuah gambaran untuk apa? Pemeliharaan Tuhan. Maka kita lihat bahwa kasih Allah, keadilan Allah itu dua hal yang selaras. Allah kasih karena itu dia pengasih, maka pembelaannya nyata. Tapi dia adil dalam keadilannya yang dia tidak kompromi dengan dosa. Maka kalau Bapak Ibu lihat dalam perjalanan yang kita baca ini, Allah betul-betul kasih dalam bagiannya kepada Nuh. Sampai dalam bagian soal apa? Mendetail soal makan dan minum, Allah juga bela. Mari kita lihat ayat 21 dan 22. Dikatakan apa? Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Bapak Ibu, kebenaran itu bukan hanya soal engkau dengar. Engkau mungkin datang ke ibadah, engkau mungkin baca firman, tetapi ingat belajar dari Nuh dalam bagian ini, demikianlah dilakukan. Artinya apa? Bicara tentang iman itu bicara tentang tindakan. Bapak Ibu tidak bisa hanya mengimani tanpa sebuah tindakan, karena iman dan tindakan itu adalah sebuah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Maka dalam bagian ini kita lihat bagaimana apa yang Allah nyatakan bagi Nuh menjadi bagian yang luar biasa. Pemeliharaannya, kasihnya dan anugerahnya. Bahkan Nuh juga dia tidak egois. Kenapa? Allah mengarahkan Nuh supaya apa? Bawalah bagimu segala apa yang dimakan dan kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Kata bagimu itu bicara tentang tunggal, tapi kata bagi mereka itu bicara tentang jamak. Artinya apa? Prinsip hidup kekristenan, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus membagi apa yang ada pada kita. Bapak Ibu, hidup memberi itu penting. Dalam segala keterbatasan, dalam segala apa yang ada pada kita, kita belajar memberi. Maka ingat, ketika Nuh diberkati, dia juga tidak lupa bagi mereka. Kata bagi mereka apa? Bicara tentang istri, bicara tentang anak-anak, bicara tentang anak mantu. Tapi juga kita lihat bahwa ada hewan-hewan yang Nuh bawa. Bawa kemana? Bawa masuk, setiap pasang dibawa masuk ke dalam batra. Artinya apa? Kadang nanti kita akan ada dalam sebuah bagian ini, untuk Tuhan akan pakai kita. Dan saya berdoa dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, renungkan ini, lakukan ini, dan percayalah tangan dan pengasihan Tuhan akan selalu menyertai engkau, dan engkau akan melihat tanda heran satu kepada tanda heran yang lain. Amin. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan memberi persembahan sambil memuji Tuhan. Nyanyian rohani nomor 160. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku, akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya. Berilah mulutku maka hanya suara bintang penuh
ambil harta dan benda, jangan aku budaknya. Pimpin akal budiku dengan roh dan hikmat-Mu. Jadikan kehendakku sama dengan maksud-Mu. Berilah jantung berdebar oleh giat yang benar. Kasihku pun milik-Mu seantero diriku, kini dan selamanya. Engkau Tuhan Raja. Instrumen. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati, izinkan saya menyampaikan beberapa keluarga yang membawa persepuluhan maupun pengucapan syukur. Yang pertama, perpuluhan dari seorang ibu janda bersama anak-anak yang telah membawa perpuluhan di hari ini. Selanjutnya ada 6 keluarga yang membawa pengucapan syukur. Yang pertama, keluarga Ciprianus Raweyai mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan hidup ini dan anak Israel Raweyai dalam bangku pendidikan. Yang kedua, pengucapan syukur Rumah Sakit Umum Dok 2 Jayapura atas perayaan Natal ruangan ortopedi. Yang ketiga, pengucapan syukur dari keluarga Elizabeth Koroman atas perdamaian Ibu Elizabeth Koroma dan Ibu Delila Tata Bisai serta Ibu Sosolinda Tata Orobai. Selanjutnya dari keluarga Tata, di mana atas perjemputan Nasar peresmian Gereja Penel Yenusi. Yang kelima, keluarga Antiokus Waimbo dalam pergumulan keluarga dari hari ke hari. Yang keenam, keluarga Bapak Theophilus Tata dan istri atas pencabutan Nasar. Inilah pengucapan syukur dan perpuluhan. Kita berdoa supaya Tuhan menolong dan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyadari bahwa hidup, kesempatan, berkat dan anugerah Tuhan beri kepada kami. Karena itu sebagai umat-Mu kami telah membawa persembahan, kami telah membawa pengucapan syukur secara khusus 6 keluarga, kami telah membawa perpuluhan 1 keluarga, dan juga pengucapan syukur ulang tahun anak Dave Kennedy Raweyai, di mana 9 Januari genap 2 tahun, dan anak Marlon Yopi Arobaya yang bertambah 1 tahun usia pada hari kemarin 13 Januari. Dan kami percaya bahwa segala hal berkat dan anugerah datang daripada-Mu. Kami kembalikan itu sebagai tanda terima kasih kami, karena Tuhan begitu baik. Dan hamba berdoa bagi setiap kami yang selalu setia memberi, dibukakan tingkap-tingkap langit dalam keberkatan Tuhan, sehingga dalam segala apapun berkat itu akan nyata dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam apapun yang kami kerjakan. Tuhan berkati. Dan kami berdoa bagi setiap kami yang mengelola persembahan ini, Bapa beri hikmat supaya dalam tuntunan-Mu kami dapat kelola dengan baik.
Kami beri roh takut akan Tuhan, supaya dengan sungguh-sungguh dan penuh takut akan Tuhan kami dapat mempergunakan pemberian umat-Mu dengan takut akan Tuhan. Baik kami yang ada di dalam jemaat ini, baik kami yang ada di tingkat klasis, maupun kami yang ada di tingkat sinode. Bapa berkati, kami bawa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai dengan pengakuan iman Nicea Konstantinopel dalam tata liturgi minggu kedua. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging dan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit daripada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Kita mengaminkannya dengan rohani 131 ayatnya yang pertama. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia, Engkau kuat dan bimbing aku yang roti surga. Jadilah makananku, kananku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di saat ini kami mengucap syukur dalam keberkatan Tuhan. Tuhan telah menuntun, Tuhan telah memimpin, Tuhan telah menolong kami untuk kami ada sampai hari ini.
Ajarlah kami untuk kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Bagian kebenaran firman-Mu menjadi rema untuk kehidupan kami. Memasuki hari yang baru, tugas dan pekerjaan dan pelayanan kami, Bapa berkati. Di tengah-tengah kehidupan kami bergumul dan berdoa. Secara khusus kami menyerahkan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Baik kami sebagai PHMJ, Bapa tolong kami supaya dalam kasih dan anugerah Tuhan memberkati Ibu Christina Dahitu dalam bagian hamba-Mu sebagai ketua majelis jemaat, bahkan juga sebagai hamba-Mu bersama dengan kami barisan PHMJ, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara. Bapa tolong kami dalam bagian tanggung jawab kami sebagai pemimpin gereja, secara khusus di tengah-tengah jemaat ini, untuk kami menghantar membawa jemaat ini semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu hamba menyerahkan kami juga sebagai majelis jemaat, baik penetua dan syamas, baik kami panitia-panitia yang ada. Bapa berkati kesetiaan, komitmen dan kehidupan kami untuk mau setia melayani Engkau. Bapa berkati, kami percaya kesetiaan kami dalam perkara-perkara kecil, Engkau akan memberkati kami dalam perkara-perkara besar. Ini iman, ini doa, ini harapan, ini bagian yang kami nyatakan kepadamu, supaya Engkau terus memberkati dan menyertai kami. Dan kami bawa seutuhnya ke dalam tangan-Mu kehidupan kami sebagai umat-Mu, dari keluarga pertama sampai keluarga terakhir, dalam pergumulan kami masing-masing, tiap keluarga, pergumulan kami sebagai seorang suami terhadap istri, terhadap pergumulan kami sebagai istri bagi suami, pergumulan kami sebagai orang tua bagi anak-anak kami, dari anak yang pertama sampai anak yang bungsu, dari cucu yang pertama sampai cucu yang bungsu. Bapak tahu pergumulan kami, setiap anak-anak kami dalam persoalan mereka, tantangan hidup, bahkan dalam segala bagian hidup mereka. Yang masih sekolah, Tuhan tolong beri mereka hikmat, kebijaksanaan. Kami rindu setiap anak-anak kami, Tuhan beri roh takut akan orang tua, roh takut akan Tuhan, supaya mereka penuh dengar-dengaran. Bahkan masa depan mereka kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan buka jalan. Tantangan hidup hari ini semakin berat dalam kehidupan hari ini. Kami hanya bisa berserah berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan jualah yang menolong dan memberkati setiap anak-anak kami, mulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, bahkan yang sedang mencari pekerjaan, bahkan yang sudah bekerja. Bapa berkati, bahkan yang sedang mencari pasangan hidup, kami bawa setiap anak-anak kami diberikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan kehidupan kami, baik kami sebagai ASN, kami sebagai TNI Polri, kami sebagai nelayan, kami sebagai petani, kami sebagai tukang ojek, kami sebagai penjual pinang, kami sebagai wira swasta, karyawan, karyawati, bahkan kami sebagai kontraktor, bahkan kami sebagai pensiunan. Bapa, tolong kami dalam kehidupan ini. Situasi hari ini berat, kondisi hari ini berat dengan segala apa yang ada. Kami percaya ketika kami memasuki minggu yang baru, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap berkat. Tuhan akan menolong kami dalam segala pekerjaan kami, diberikan kami hikmat, kekuatan, kesehatan, perlindungan, naungan yang daripada-Mu turun atas kami, supaya kami mampu dan cakap dalam memasuki minggu yang baru karena tangan dan pengasihan-Mu. Kami mengucap syukur untuk persekutuan kami di pagi hari ini. Diberkati kami sebagai pemain musik, tim multimedia, bahkan juga kami sebagai majelis jemaat yang melayani.
Kami berdoa Tuhan memberkati kami yang boleh melayani dalam ibadah pertama, bahkan nanti sebentar kami yang akan ada dalam ibadah yang kedua. Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa bagi bangsa kami, bagi tanah ini, bagi kota ini, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami. Tuhan tolong supaya diberi mereka hikmat takut akan Tuhan. Situasi politik yang begitu panas, situasi ekonomi yang semakin sulit, Bapa beracara. Kami rindu bangsa ini, tanah ini, dan kota ini ada dalam pembelaan dan pengasihan-Mu. Dan kami percaya bahwa ketika doa orang benar, bila dengan yakin, sangat besar kuasanya. Secara khusus kami menyerahkan Nenek Adolfina Operai yang sedang sakit saat ini. Mari Engkau jamah dia, Engkau tolong, Engkau pulihkan dalam kasih dan kuasa-Mu. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita bangkit memuji Tuhan dari nyanyian rohani 165 ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk sambil kita akan memberi aksi, dan ayat 3 saja jemput kita bangkit berdiri. Yesus memesan. Yesus memesan dalam malam gelap, hendak kita jadi lilin yang gelap, akan hormat Tuhan bercahayalah, anak masing-masing di sudutnya. Yesus menegur, aku tahu tetap lilin mana terang dan mana yang gelap. Kalau sudah suram atau terang cerah, anak masing-masing di sudutnya. Yesus memesan, lihat gelap benar, bumi yang berdosa susahnya besar, jadi lilin bagus bercahayalah, anak masing-masing di sudutnya. Jemaat terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan, dan pergilah dengan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian hari ini terus kekal sampai Maranatha. Amin. Amin. Silakan duduk saat teduh. Saat teduh selesai. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom. Baik Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikian ibadah kita yang pertama pada Minggu 14 Januari 2024.
Sebelum saya menyampaikan ucapan terima kasih, saya akan menyampaikan informasi jemaat kita di saat ini. Yang pertama, sesuai keputusan sidang jemaat yang ke-19 bahwa penggunaan liturgi cetak akan ditiadakan, maka mulai minggu ini liturgi cetak tidak lagi kita gunakan. Yang kedua, untuk semua pembawa pujian, vokal grup, paduan suara, solo, duet, dan trio yang akan membawa pujian pada hari Minggu agar melapor ke majelis jemaat pada hari Sabtu. Majelis jemaat tidak menerima pembawa pujian yang baru melapor sebelum ibadah dimulai atau pada hari Minggu. Selanjutnya, ibadah pembukaan tahun pelayanan akan dilaksanakan pada hari Jumat 19 Januari 2024 jam 17 atau jam 5 sore bertempat di gedung gereja Betania Dok 9 kali, sehingga semua ibadah-ibadah baik rayon, KSP dan unsur-unsur jemaat akan dilaksanakan mulai Senin 22 Januari 2024. Yang selanjutnya, diharapkan kepada seluruh warga jemaat yang akan memberi pengucapan syukur dan persepuluhan agar dapat menyampaikan kepada majelis jemaat pada hari Sabtu. Penggunaan gedung gereja bagi anak-anak PAR untuk ibadah Minggu pagi akan dimulai digunakan pada hari Minggu 28 Januari 2024. Untuk itu ibadah pertama Minggu pagi akan dilaksanakan pada jam 5.45. Yang keenam, disampaikan kepada seluruh pimpinan unsur bahwa penyusunan jadwal ibadah-ibadah unsur jemaat sudah harus disusun dan diserahkan kepada Majelis Urusan Misi Penginjilan, Pemuridan dan Kemitraan untuk dilakukan cross check terhadap pelayan dan keluarga atau pribadi yang dikunjungi agar tidak terjadi pendobolan. Rapat bersama awal tahun akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 14 Januari 2024 setelah selesai ibadah yang kedua. Yang ketujuh, rapat bersama awal tahun dalam rangka pelaksanaan program dan pelayanan tahun 2024 akan dilaksanakan setelah ibadah jam 9. Kepada pimpinan unsur dan semua yang telah menerima undangan rapat agar dapat hadir mengikuti rapat tersebut. Dan yang terakhir, demikian informasi bagi kita di saat pagi hari ini. Ucapan terima kasih yang pertama kami mau sampaikan kepada pelayan firman kita, Bapak Pendeta Markus Makatita MTH yang boleh melayani kita pada saat ini, dan juga kepada jemaat Tuhan yang boleh hadir dalam ibadah yang pertama pada saat ini, juga majelis piket, kostor, tim multimedia, bahkan pembawa pujian serta pemain organ yang boleh melayani kita dengan pujian yang kita boleh naikkan di pagi hari ini. Dan juga selamat berulang tahun bagi anggota jemaat yang berulang tahun di hari ini. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Pendeta dan majelis dapat mengambil tempat di depan untuk kita bersalaman. Bagaikan tertawa yang ditiup pagi, hatiku bertanya, kau ku jawabkan. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertian.
ombak matahari kehidupannya tak pernah terbenam.